Indonesia itu menciptakan rokok kretek. Tembakau itu awalnya nggak tumbuh di Indonesia. Tumbuhan adiktif yang ditemukan oleh Columbus di sekitaran Andes itu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Belanda pada abad ke-19. Nah, dalam perjalanannya, si perkebunan tembakau ini juga diwarnai dengan kerja paksa oleh VOC, sama ya dengan kayak komoditas lainnya. Nah, yang bikin berbeda adalah warisan kolonialisme ini masih eksis sampai sekarang, di mana pekerja sektor tembakau itu diupah minim dan hanya kontrak kerja itu biasanya di outsourcing. Di waktu yang sama, di Kudus muncul yang namanya rokok kretek, rokok tembakau yang dicampur dengan cengkeh, digadang-gadang sebagai rokok asli Indonesia, sebuah produk kebudayaan. Awalnya disebut sebagai produk kebudayaan, sekarang udah bertransformasi jadi produk komersil, di mana penjualannya itu dipush sebesar-besar mungkin agar para pemilik modal dan pemilik perusahaan bisa mendapatkan laba sebesar-besarnya. Harusnya sih pemerintah dan masyarakat sudah bisa ya memberi batasan yang jelas antara rokok sebagai alat untuk ritual kebudayaan dan rokok sebagai produk komersil yang membentuk gaya hidup. Ada satu hal yang menarik, yaitu seorang antropolog bernama Marina Walker. Marina ini melakukan perjalanan ya di perusahaan Sampurna. Dalam perjalanannya itu dia bertemu dengan banyak pihak di rantai produksi dan distribusi rokok kretek, sebut saja dari petani tembakau, buruh linting, influencer, sampai pemerintah. Nah, Marina menuangkanlah perjalanannya ini dalam buku yang berjudul Kretek Kapitalism. Menurutnya, kretek Indonesia itu adalah hasil kapitalisasi global yang membungkus diri dalam simbol budaya nasional. Nah, buku ini tuh menolak romantisasi bahwa kretek hanya sebatas warisan budaya rakyat. Dan bukti yang kuat, Marina Walker ini berargumen lah kalau misalkan narasi kretek budaya bangsa itu tersembunyi sistem kapitalis yang mengeksploitasi tenaga kerja, sumber daya, dan makna sosial untuk akumulasi modal semata. Ya, sekarang kretek adalah komoditas kapitalis yang dikulturalisasi, dijual dengan narasi warisan budaya, tapi dioperasikan dengan logika profit global yang memperdalam ketergantungan ekonomi dan juga sosial. Walaupun masih tetap ya sampai sekarang berpandangan bahwa kretek adalah warisan budaya, maka tempatkanlah budaya yang merusak kesehatan itu sebatas pengetahuan aja, misalnya di buku sejarah, dan jangan jadikan narasi tersebut untuk memperlemah kebijakan kesehatan kita. Dan perusahaan rokok tuh zaman sekarang harus berhenti menggunakan istilah warisan budaya untuk menjual rokok kretek, karena mereka udah jelas tidak menjual produk yang melanggengkan hal-hal baik, tapi produk yang sudah mematikan 260.000 nyawa setiap tahunnya di Indonesia.